Assalamualaikum Mam, kali ini aku mau share resep masakan harian sambil jalan-jalan cari tanaman. Sebelumnya aku mau bersih-bersih dulu, aku mau kasih tahu body care yang lagi aku pakai sekarang. Sekarang aku pakai body care-nya Scarlett yang varian kopi. Buat yang suka kopi wajib banget cobain Scarlett yang varian kopi. Ini baunya enak banget, super duper enak. Jadi urutan pakainya itu pakai body scrub, terus pakai shower scrub dan body lotionnya. Ini pertama aku mau pakai body scrubnya dulu. Baunya enak banget, calming banget. Buat yang suka kopi wajib cobain. Aku nggak begitu suka kopi, tapi Scarlett varian kopi ini baunya super duper enak. Ini aku coba pakein ke tangan aku seperti biasa, nggak berubah. Body scrubnya Scarlett itu tuh butirannya halus, bisa mengangkat sel kulit mati tanpa membuat kulit iritasi. Jadi nggak kasar gitu, nggak yang bikin sakit atau perih di tangan gitu loh Mam. Body scrub Scarlett ini pakainya 1-2 kali aja dalam seminggu. Terus buat aplikasiinnya ambil secukupnya scrubnya, terus oles atau taruh ke bagian yang pengen di scrub. Terus ya udah tinggal digosok-gosok atau di scrubbing. Terus kalau udah tinggal didiemin 3-5 menit atau dia udah setengah kering gitu. Kalau udah didiemin nanti tinggal digosok lagi sampai kayak sel-sel kulit mati kita tuh terangkat gitu. Ini saking enaknya aku scrub terus. Nah ini kalau kita sibuk seharian capek, pulang-pulang scrub pakai kopi ini, wah mood kayaknya jadi lebih baik deh. Body scrub kopi ini mengandung glutathione dan vitamin E yang fungsinya mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Ini aku siram, terus nanti mau aku bilas pakai shower scrubnya juga biar hasilnya lebih maksimal dalam membersihkan kulit. Shower scrub ini sabun, jadi kita bisa pakai dia setiap hari. Nah ini aku pakai yang varian kopi. Untuk shower scrubnya, kandungannya ada glutathione, vitamin E, dan kolagen. Fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Jadi ini bisa banget dipakai setiap hari. Nah ini aku lagi pakai shower scrubnya. Pakainya biasa aja, diambil secukupnya, terus udah digosok-gosok ke semua bagian tubuh. Kalau udah bersih tinggal dibilas. Selain varian kopi juga ada pomegranate dan mango. Pomegranate yang warna ungu, mango yang warna kuning itu. Ini sudah aku bilas, terus aku mau keringin dulu Mam. Body scrub dan shower scrubnya mengandung butiran halus tapi nggak nyakitin kulit. Setelah dipakai kulit jadi nyaman banget, wangi, terus juga lembut. Terus sekarang aku mau pakai body lotionnya. Untuk body lotionnya aku pakai yang varian Jolly. Dia juga mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, niacinamide yang fungsinya buat melembabkan kulit dan mencerahkan kulit. Scarlett ini tutupnya ada fungsi locknya Mam. Jadi ketika di lock body lotionnya nggak bakalan tumpah-tumpah, jadi bisa dibawa kemana-mana. Cara pakai body lotionnya tinggal tuangkan secukupnya terus diratakan ke kulit. Nah ini aku lagi rata-ratain. Ini tangannya enak banget, lembut dipegang-pegang, terus juga wangi banget sampai orang-orang di sekitar notice ini aku kok wangi banget. Juga dia bikin efek instan cerah gitu. Ini perbedaan tangan aku yang dipakein body care Scarlett sama enggak. Nah kalau kalian pengen cobain Scarlett, kalian bisa cek linknya di description box aku. Lanjut, hari ini aku jalan-jalan, aku mau beli tanaman. Kalau tanaman itu biasanya aku beli online, cuman buat tanaman-tanaman gede kayak pohon-pohon gitu, pohon-pohon yang enggak gede banget sih, yang lumayan gede, aku belinya di toko tanaman di pinggir jalan. Aku adopsi tanaman yang murah-murah aja sih, karena kalau beli tanaman yang kekinian itu aku biasanya beli online aja, terus juga nyari yang murah. Panas banget gak sih? Terus aku sempat mampir juga ke toko, ke tukang kayu kayak gini, pengen nyari meja buat belajar tapi gak ketemu, akhirnya cuma lihat-lihat doang. Terus juga aku ke toko pot langganan aku selalu beli di sini buat beli beberapa pot buat tanaman yang barusan aku beli di toko tanaman. Ini deket rumahku sih, jadi nggak jauh-jauh. Aku tuh males kalau bayar-bayaran gitu. Biasanya yang bayaran papanya, kayak lihat dia pakai dompet cewek. Udah berapa kali dibilangin sama tukang jualan, ganti dong mas dompetnya.
Bukannya nggak ada, cuman emang segala-galanya ada di dompet aku, jadi dia selalu bawa dompet aku aja. Nah ini aku mau pindahin tanamannya tadi. Jadi sebenarnya aku beli tanaman tuh yang biasa-biasa aja. Aku beli tanaman palem buat indoor, buat di dalam rumah. Nah ini aku mau pindahin dulu ke pot. Kata mbaknya tadi palemnya bisa buat indoor, bisa banget, malah di tempat yang ber-AC juga bisa. Ini bukan palem yang pohonnya gede gitu. Nah ini aku pindahin. Akarnya udah banyak. Kalau aku taruh tanaman di dalam rumah, biasanya pas nyiramnya itu aku bawa keluar. Kalau udah kering baru aku masukin lagi dan tetap pakai tatakan. Terus satu lagi aku nggak tahu ini tanaman apa, nggak inget namanya apa. Mbaknya nawarin, ini lumayan gede sih, nggak apa-apa lah adopsi tanaman-tanaman murah buat hijau-hijau di rumah. Kan beberapa tanaman di toko tanaman tuh suka nggak kerawat ya mam, kayak berdebu segala-gala, jadi nggak apa-apa kita adopsi aja buat hijau-hijau di rumah. Nah udah aku pindahin, terus ini satunya mau taruh di luar, satunya di dalam yang palem. Terus aku siram dulu. Tanahnya aku nggak tambah lagi karena tanah pas aku beli udah cukup, jadi nggak aku tambah-tambahin lagi. Tanaman sayur aku tuh nggak ada yang berhasil, jadi aku udah berhenti nanam sayur, bener-bener nggak ada yang mau tumbuh. Di sini tuh ngadep ke matahari pagi, cuma mataharinya itu cuma ada di satu bagian gitu loh mam, karena ketutupan pohon mangga. Jadi semua sayuran yang lain tuh kayak nggak maksimal tumbuhnya, jadi ya udah aku nggak jadi nanam sayur. Raised bednya aku taruh tanaman-tanaman aku aja. Nah ini ada keladi yang warna pink, aku beli dulu dia mini banget, cuman lama-lama gede, akhirnya ya udah aku pindahin ke sini aja. Sayuran yang masih ada di sini cuma kale sih, cuma kale, terus daun salam, tapi aku akan tetap nanam daun bawang sih. Jadi waktu itu aku beli ketapang kencana, cuma ketapang kencananya aku pindahin ke dekat jendela dapur. Jadi aku beli lagi nih tanaman yang mungkin akan gede. Ini kalau nggak salah tadi namanya melati Jepang. Ini banyak sih di pinggir jalan biasanya. Nah ini aku mau pindahin, kok aku sih. Ini papanya Kak yang pindahin. Jadi beli tanaman yang biasa, bukan beli tanaman yang lagi hits gitu, bukan. Ternyata halaman rumah hijau tuh nyenengin banget buat pagi dan sore hari kalau duduk-duduk di halaman. Cuma kalau siang masih tetap kayak panas banget sih. Sekarang emang panas banget ya, bener-bener panas. Ini pindahin dulu ya. Sebenarnya tuh aku pengen ke pasar juga nih, cuma udah kesiangan. Pas ke pasar tuh pada layu, jadi aku kayak nggak semangat gitu belanjanya. Ke pasar tuh di sini emang paling bener tuh subuh-subuh atau pagi-pagi gitu. Nah ini sudah dipindahin, tinggal diratain aja. Terus udah nanti ditaruh di dekat jendela yang yang kelihatan dari kamar gitu. Kita tambah-tambahin sedikit tanahnya biar dia kayak lebih kokoh, lebih kuat aja. Padahal enggak sih, biasanya kalau beli tanaman kayak gini akarnya udah bagus banget. Tadinya aku mau beli bougainville, tapi ternyata bougainville tuh mahal-mahal ya mam. Satu pohon itu yang kecil, yang udah ada bunganya bisa 200 ribuan. Ini aku cuma 150 ribu dapatnya 3 pohon. Pohon biasa-biasa aja. Nah ini tanamannya, lumayan banyak cabangnya. Nanti 3 bulan lagi aku akan ke toko kembang lagi buat adopsi. Kalau halamannya masih cukup. Terus aku mau bikin 3 masakan. Aku mau goreng ayam dulu sama tahu. Ini ayam ungkep dan tahu ungkep. Aku goreng mau bikin ayam balado, ayam sambal cabai tomat gitu, dengan ayam kecap. Digoreng dulu sampai dia agak kuning, gak usah yang kering banget karena dia akan dimasak lagi. Ini aku gorengnya pakai api kecil aja biar dia nggak terlalu muncrat-muncrat. Terus udah, kalau udah lumayan kuning diangkat. Ini sisa ayam di kulkas aku udah habis.
Aku goreng 5 potong ayam, 3 potong bagian paha dan 2 potong bagian dada. Yang bagian dadanya pengen aku geprek, terus aku sambal pakai cabai tomat gitu. Pertama aku mau bikin ayam kecapnya pakai bumbu dasar putih. Kalau nggak ada pakai bawang merah, bawang putih, terserah aja. Aku pakai bumbu dasar putih aku, resepnya ada di playlist, di video-video lain bisa cek. Terus aku tambahin bombay merah dan bombay putih. Ntar aku lap-lap dulu kompornya biar nggak kucul-kucul banget. Terus aku tambahin margarin. Terus diaduk-aduk sampai bawangnya layu, terus sampai margarinnya mencair. Penting banget gak penjelasannya. Terus udah diaduk-aduk terus aku tambahin sedikit air. Habis itu aku masukin ayamnya, aku pakai yang bagian pahanya sama tahu. Ini kan buat kai, jadi pakai ayam yang agak lembut gitu. Terus bumbunya aku pakai minyak wijen, saus tiram, kecap manis dan kecap asin sesuai selera aja. Bisa tambahin lada, kaldu, garam, gula, pokoknya sesuai selera sambil dicicip-cicipin gitu. Ini diaduk-aduk, aku mau masak dia sampai menyusut, kurang gelap, jadi aku tambahin sedikit kecapnya. Nggak pakai kecap bisa pakai gula merah sih. Terus aku tambahin tomat terakhirnya biar dia kayak ada warna. Mau tambahin daun bawangnya habis, tanamannya juga udah kayak kering gitu. Nanti mau tanam lagi. Nah udah, ini dimasak sampai dia menyusut, terus sudah deh. Udah, ini tinggal ditempatin aja, terus udah tunggu dingin, tinggal dimakan. Pas suapin kai dia bilang ini bau bawang, kayak tahu banget ya dia bau bawang kayak apa. Tapi habis juga sih, sampai tahu-tahunya habis, padahal dia bukan yang doyan tahu. Ini diwadahin, biasanya aku tuh masak kalau kayak malam-malam, masaknya rada banyak, emang sengaja buat dimasukin ke kulkas buat dimakan besok pagi, atau untuk pakai bawa ke kantor buat bekal. Begini jadinya. Terus selanjutnya kita mau tumis sayur. Seperti biasa, kalau tumis-tumis sayur bukan aku yang tumis dan potong. Itu pakai bumbu dasar putih lagi. Aku tuh lidahnya udah cocok sih sama bumbu dasar putih aku. Yang penting banyak bawangnya, ada jahe, lengkuas, kemirinya itu kayak hiburannya aja sih, nggak yang terlalu banyak. Ini sayurnya aku pakai wortel sama jagung muda. Terus juga pakai buncis, ini diirisnya kecil-kecil banget biar dia matengnya cepet. Terus diaduk-aduk sampai dia layu. Menu sayur ini menurut aku cocok banget sih buat yang lagi diet. Minyaknya nggak banyak, terus masaknya gampang, rasanya juga enak. Terus ditambahin sedikit air, bumbunya seperti biasa aja, pakai garam, kaldu, dan saus tiram. Kalau suka gula silahkan tambahkan gula, tapi biasanya sayur-sayuran ini udah cukup manis kok, nggak perlu gula lagi. Nah ini bumbunya pakai kaldu, terus pakai kaldu. Dia kalau pakai kaldu banyak banget mam. Terus pakai saus tiram, ini pakai garam, terus pakai saus tiram. Ada beberapa saus tiram itu yang sebenarnya udah asin, jadi kalau beli yang asin pakai garamnya mungkin sedikit aja. Sudah, ini dimasak sampai matang, terus tinggal disajiin. Tumis sayur pelangi apapun sayurnya itu enak banget, apalagi dimasakin. Kode. Nah ini menu kedua. Biasanya sayur itu kita langsung habisin, cuma kalau nggak habis ya udah sih angetin sekali, nggak apa-apa lah ya. Terakhir aku mau bikin ayam penyet. Ayam penyet pakai bumbu dasar putih, terus pakai bombay merah putih, sesuai selera aja sih ini, nggak penting. Terus aku masukin cabai dan tomat. Ini cabai cengek dan tomat sesuai selera aja.
Terus udah diaduk-aduk, dimasak sampai dia mateng, dibumbuin pakai garam, pakai kaldu. Kalau suka gula tambahin gula. Aku tuh kan kemarin nggak beli cabai merah keriting ya Mam, jadi aku nyambelnya pakai cabai yang pedes itu. Tapi syukurnya cabainya nggak yang pedes banget, masih bisa ditoleransi lah. Kayak yang kemarin aku bikin terong itu dia nggak pedes banget, padahal itu kan cengek domba semua. Nah ini karena terlalu banyak, jadi sambalnya aku ambil separoh buat disimpan. Nanti aku mau bikin sarden pakai sambal ini, jadi tinggal dimasukin sardennya aja deh. Nah ini yang mau dimasukin ayamnya aku bejek-bejek dulu karena ini bagian dada. Males banget gak sih makan bagian dada itu, karena dia kayak suka alot gitu. Jadi aku kalau makan bagian dada tuh gorengnya nggak yang terlalu kering, masih kayak lembab-lembab gitu, terus digeprek. Sudah, ini tinggal diaduk-aduk aja terus disajiin. Simple kan? Kalau kalian punya bumbu dasar dan cocok sama stok bumbu dasar itu, bisa cobain resep-resepnya aku. Lidah itu cocok-cocokan ya. Kalau sering dipakai masak terus makan masakan sendiri, pasti lama-lama masakan sendiri tuh paling enak daripada beli dan lain-lainnya. Nah ini udah disajiin. Kai makan ayam kecap, terus aku sama papanya Kai makan ini ayam pedes, ayam cabai tomat ala-ala banget sih, ngarang. Udah deh, sudah deh. Panjang ya videonya, 16 menit. Aku tuh tiap lihat video aku yang di bawah 10 menit tuh kayaknya tuh pada nggak suka nonton. Kenapa ya? Bosen ya pada lihat panci. Mau lihat apa nih? Mau lihat video apa? Komen dong. Sudah, semoga videonya bermanfaat. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih sudah nonton.